Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya memasuki bab 6 mengenai pemodelan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, skenario, informasi, dan kelas-kelas analisis. Pada bab ini nanti kita akan memahami mengenai maksud dari pemodelan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, kemudian siapa yang membuatnya dan mengapa hal ini menjadi penting. Apa saja langkah-langkahnya dan apa hasil kerjanya akan kita bahas di dalam materi bab ke-6 ini. Yang pertama mengenai analisis kebutuhan. Jadi di sini analisis spesifikasi kebutuhan itu akan menghasilkan spesifikasi dari karakteristik operasional yang akan dimiliki oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan, di mana hal ini mungkin bisa saja mengindikasikan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem yang lain, dan juga menetapkan batasan-batasan yang harus dihadapi sistem atau perangkat lunak tersebut. Analisis kebutuhan atau spesifikasi kebutuhan ini juga memungkinkan kita sebagai rekayasawan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak, juga disebut sebagai analisis atau analis sistem atau model sistem juga boleh. Itu untuk apa? Untuk menetapkan spesifikasi dasar perangkat lunak selama pekerjaan inception ya, pengenalan kemarin ya, elicitation juga ada, serta negotiation yang merupakan bagian dari rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Itu kemarin sudah kita pelajari di bab 5. Jadi nanti di sini akan membangun model yang menggambarkan skenario pengguna, aktivitas fungsional, kelas-kelas permasalahan, dan juga hubungan di antaranya, perilaku sistem dan kelas, dan juga aliran data yang akan ditransformasikan nanti ya. Ini adalah gambar dari model kebutuhan sebagai jembatan antara deskripsi sistem dan model perancangan ya. Jembatannya oleh model analisis ya. Jadi ada deskripsi sistem nanti yang akan dijembatani oleh model analisis ini dengan model perancangan atau model desain. Aturan-aturan analis yaitu ada aturan-aturan analis dari Arlov dan Neustadt itu menyarankan sejumlah aturan yang seharusnya dipatuhi saat analis sistem membuat model-model analis. Ya, ini perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu model seharusnya berfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang tampak di dalam ranah permasalahan atau ranah bisnis. Peringkat abstraksi seharusnya relatif tinggi. Jangan terlalu rinci ya. Itu menurut ahli yang mencoba untuk memaparkan bagaimana sistem atau perangkat lunak kelak akan bekerja. Kemudian yang kedua ini masing-masing elemen yang ada di dalam model kebutuhan seharusnya menambahkan suatu pemahaman keseluruhan pada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan menyediakan pandangan sekilas pada ranah informasi, fungsi, dan perilaku sistem. Aturan yang harus dipatuhi saat analisis sistem untuk membuat model-model analis yang ketiga adalah ini harus menunda pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan infrastruktur dan model-model non-fungsional lainnya hingga tahap perancangan dimulai. Jadi sebagai contoh misalnya ada sistem basis data yang pada umumnya sangat diperlukan oleh aplikasi,
Tetapi kelas-kelas yang perlu untuk mengimplementasikannya, fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengaksesnya, dan perilaku yang diperlihatkan saat ia digunakan seharusnya dipertimbangkan. Hanya setelah analisis ranah permasalahan diselesaikan dengan baik. Yang keempat, ini ada meminimalkan saling kebergantungan dalam sistem. Hal ini juga penting untuk memperlihatkan relasi antara kelas-kelas dan fungsi-fungsi. Ya. Upayakan agar kita sebagai analis sistem merasa pasti bahwa model-model kebutuhan memberikan nilai tertentu pada semua stakeholder. Dan yang terakhir di sini ada yang dua lagi, ya. Tapi ini sudah yang keenam, ya. Yang keenam ini adalah menjaga, ya. Ya, yang keenam berarti usahakan agar model sesederhana mungkin. Jadi jangan sampai membuat diagram-diagram tambahan saat tidak ada informasi baru yang perlu ditambahkan, dan jangan gunakan notasi-notasi yang kompleks saat notasi-notasi yang sederhana bisa digunakan. Analis domain atau analis ranah, kalau ditranslatekan atau di bahasa Indonesia kan itu domain itu ranah. Ya, menurut ini ya Donald Smith ini ya. Jadi analis ranah perangkat lunak adalah proses mengidentifikasi, menganalisis dan menspesifikasi kebutuhan-kebutuhan umum dari suatu ranah aplikasi yang sifatnya spesifik. Biasanya agar suatu saat dapat digunakan pada berbagai proyek lain yang ada pada ranah aplikasi yang sama. Ini lebih mengarah pada analisis ranah berorientasi objek ya. Jadi nanti bisa digunakan lagi ya. Ini merupakan identifikasi, analisis dan spesifikasi kemampuan-kemampuan yang bersifat umum dan dapat digunakan ulang atau berulang-ulang di dalam ranah aplikasi yang sifatnya spesifik. Dalam arti kata, objek-objek, kelas, bagian-bagian, dan kerangka-kerangka kerja yang bersifat umum dari suatu aplikasi yang bersifat spesifik. Analisis ranah ini, analisis ranah yang harus dilakukan, ini langkah-langkahnya ini. Yang pertama, mendefinisikan mendefinisikan ranah yang akan diperiksa, yang akan diinvestigasi ya. Yang akan diinvestigasi ini ya. Kemudian mengumpulkan beberapa contoh yang representatif ya tentunya, contoh-contoh aplikasi dalam ranah tersebut. Kemudian menganalisis masing-masing aplikasi yang ada dalam contoh tersebut. Dan mendevelop atau mengembangkan sebuah model analisis untuk objek tersebut. Ini adalah gambar dari sudut pandang yang berbeda. Manakah yang dapat digunakan untuk menggambarkan model-model kebutuhan. Jadi elemen-elemen dari analisis kebutuhan. Di sini ada skenario model berbasis skenario, maaf. Contohnya use case, story. Ini di sini ada model kelas, misalnya diagram kelas, diagram kolaborasi. Jadi software requirement ini ada 4 ini ya, model perilaku dan model aliran. Jadi untuk model perilaku ini misalnya diagram state, diagram urutan,
Kemudian ada model aliran, ini adalah contoh DFD, data flow diagram, dan model-model kelas. Pemodelan berbasis skenario di sini. Salah satunya membuat use case awal nanti ya. Jadi use case adalah secara sederhana sesungguhnya merupakan sebuah sarana bantu untuk mendefinisikan apa yang ada di luar sistem aktor dan apa yang harus dilakukan oleh sistem yang sedang dikembangkan, use case-nya itu ya. Jadi apa yang ada di luar sistem itu aktornya, dan apa yang harus dikembangkan atau dilakukan oleh sistem yang sedang dikembangkan itu use case menurut Ivar Jacobson. Apa yang harus kita tuliskan? Jadi kita telah melihat nanti use case itu sebenarnya mendeskripsikan suatu skenario penggunaan yang bersifat spesifik dalam bahasa yang jelas dari sudut pandang sebuah aktor yang telah didefinisikan sebelumnya. Tetapi bagaimana kita bisa mengetahui yang pertama apa yang harus kita tuliskan, kedua berapa banyak kita harus menuliskan, ketiga seberapa rinci kita harus membuat deskripsi, yang keempat, bagaimana menuliskannya. Ya. Bagaimana menuliskannya. Yang keempat, bagaimana caranya mengorganisasi deskripsi-deskripsi tersebut. Hal ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab jika kita menginginkan sebuah use case bernilai sebagai perkakas atau tool pemodelan kebutuhan-kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Apa yang harus kita tuliskan? Dua pekerjaan rekayasa perangkat lunak yang pertama pada bab 5 sudah kita bahas, yaitu inception dan elicitation ini ya. Itu memberi kita informasi yang akan kita perlukan untuk mulai menuliskan use case. Ya, pertemuan-pertemuan untuk menetapkan kebutuhan-kebutuhan, menetapkan QFD, dan menetapkan mekanisme rekayasa kebutuhan lainnya digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap para stakeholder, mendefinisikan lingkup permasalahan, menspesifikasi sasaran operasional secara keseluruhan, menetapkan prioritas-prioritas, menggambarkan secara garis besar kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan menjelaskan sesuatu atau objek-objek yang dimaksud yang akan dimanipulasi oleh sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Untuk memulai mengembangkan sejumlah use case, kita bisa mendaftarkan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sebuah aktor. Kemudian seberapa banyak kita menulisnya gitu ya. Jadi seberapa banyaknya kita menuliskannya. Kalau tadi apa yang harus kita tuliskan, sekarang seberapa banyak kita harus menuliskannya. Saat pembicaraan lebih jauh dengan para stakeholder atau yang memainkan peran sebagai owner itu sedang berlangsung, sebenarnya tim perangkat lunak yang bertugas untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan sistem atau perangkat lunak bisa mulai mengembangkan use case untuk masing-masing fungsi yang telah kita lihat sebelumnya. Secara umum, use case pertama kali dituliskan dalam bentuk narasi-narasi informal. Tapi jika kita menginginkan formalitas yang lebih, use case yang sama dapat ditulis ulang menggunakan format terstruktur mirip seperti yang disampaikan dalam bab 5 kemarin itu ya. Kemudian use case ini jadi sebuah skenario yang menjelaskan penggunaan dari sebuah sistem. Nanti aktornya itu sendiri menyatakan atau mewakili peran orang atau peralatan yang bermain atau berperan sebagai fungsi sistem ya. Sedangkan user nanti dapat berperan atau memainkan atau berperan memerankan sejumlah peran yang berbeda untuk skenario yang diberikan. Mengembangkan use case itu sendiri bagaimana? Nanti mengembangkan use case tadi untuk mengembangkan use case itu nanti kita harus memperhatikan ini ada beberapa hal
yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa tugas utama atau fungsi yang harus dilakukan oleh aktor tersebut? Ya, itu harus kita perhatikan dulu. Kemudian informasi sistem yang akan dibutuhkan oleh aktor atau diproduksi atau mungkin diubah itu apa? Yang ketiga, akankah aktor itu mempunyai informasi mengenai sistem, mengenai perubahan yang ada di lingkungan eksternal? Informasi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh aktor dari sistem? Dan yang terakhir, apakah aktor berharap diinformasikan mengenai perubahan-perubahan yang tidak diinginkan? Nah, itu perlu dijadikan dasar untuk mengembangkan sebuah use case. Contoh use case ini ya, diagram use case awal untuk sistem safe home, ini contoh aja ya. Jadi pemilik rumah ini home owner, misalnya dia akan mengakses jadi subsistem ini use case-nya ini adalah akses pengawasan kamera lewat internet, mengkonfigurasi parameter untuk sistem safe home, mengatur alarm, dan ini ya luarnya kamera. Contoh activity diagram. Jadi activity diagram ini di situ ada diagram aktivitas. Jadi dia sebenarnya melengkapi use case yang telah dibuat sebelumnya dengan memberikan representasi grafis dari aliran-aliran interaksi di dalam suatu skenario yang sifatnya spesifik. Mirip dengan diagram alir sebenarnya, flowchart ya. Jadi suatu diagram aktivitas ini menggunakan kotak presisi lengkung untuk menggambarkan fungsi tertentu yang ada dalam suatu sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Sementara itu tanda panah menggambarkan aliran di dalam sistem atau perangkat lunak. Bentuk intan ini itu untuk apa? Decision ya, menggambarkan keputusan-keputusan bercabang. Masing-masing tanda panah yang memancar dari tanda intan ini diberi label. Dan garis horizontal tebal ya, itu mengindikasikan bahwa aktivitas-aktivitas paralel di dalam sistem perangkat lunak sedang terjadi. Kemudian ini adalah diagram aktivitas untuk akses pengawasan kamera melalui internet, menampilkan fungsi view kamera. Ya. Jadi diagram swim lane ini merupakan variasi yang bermanfaat untuk diagram aktivitas dan memungkinkan kita untuk memperlihatkan aliran-aliran aktivitas yang dideskripsikan oleh use case dan pada saat yang bersamaan memperlihatkan aktor mana. Jika ada berbagai aktor ya yang terlibat dalam use case yang sama ini, atau kelas analisis mana, nanti akan dibahas selanjutnya, kelas analisis ini yang bertanggung jawab untuk aksi tertentu yang dideskripsikan oleh kotak aktivitas. Ya. Pemodelan data, kalau tadi sudah pemodelan use case, di sini ada pemodelan data. Konsep pemodelan data itu sendiri sebenarnya memeriksa objek data yang terpisah atau berdiri sendiri dari proses pemrosesan. Kemudian nanti dia akan berfokus pada perhatian domain atau ranah data, membuat model pada abstraksi level pelanggan atau customer, dan yang terakhir mengindikasikan bagaimana objek data tersebut berelasi dengan yang lain. Itu ya. Jadi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak yang mencakup di dalamnya kebutuhan untuk membuat, memperluas atau bersinggungan dengan basis data, atau jika struktur data yang kompleks harus dibentuk dan dimanipulasi. Tim perangkat lunak akan memilih membuat model data sebagai bagian dari kebutuhan pemodelan sistem perangkat lunak secara keseluruhan.
Apakah objek data itu sendiri? Sebuah objek data sesungguhnya adalah representasi dari informasi komposit yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Saat menggunakan informasi komposit, yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki sejumlah properti atau atribut yang berbeda. Lebih jauh, mungkin bukan objek data yang sah ya, tapi di dalam lebar misalnya itu suatu nilai tunggal, mungkin bukan objek data yang sah, tapi dimensi yang mencangkup di dalamnya ada tinggi, lebar, dan dalam, dapat didefinisikan sebagai suatu objek. Suatu objek juga dapat berupa entitas eksternal, misalnya sesuatu yang menghasilkan atau menggunakan informasi. Sesuatu itu misalnya laporan atau tampilan. Kemudian ada suatu kehadiran, misalnya panggilan telepon atau event. Misalnya suatu alarm, suatu peran, misalnya wiraniaga, suatu unit organisasi, misal departemen akuntansi, suatu tempat, misalnya gudang, atau suatu struktur, misalnya suatu berkas atau file. Sebagai contoh, seseorang atau sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek data dalam arti bahwa keduanya dapat didefinisikan menggunakan sejumlah atribut yang mereka miliki. Deskripsi objek data pada dasarnya menggabungkan objek data dengan semua atribut yang memilikinya. Suatu objek data pada dasarnya membungkus data atau membungkus hanya datanya saja. Enkapsulasi ini ya. Jadi suatu objek data pada dasarnya hanya membungkus data itu atau membungkus hanya data itu terus juga. Tidak ada rujukan di dalam objek data yang bertindak sebagai operasi yang bekerja pada data yang bersangkutan. Objek data dan atribut data ini. Jadi objek data berisi dari sekumpulan atribut yang berperan atau bertindak sebagai sebuah aspek, kualitas, karakteristik, atau penjelas atau deskriptor dari sebuah objek itu sendiri. Ya, ini ada objek mobil misalnya, atau mobil ini ya mas. Atributnya apa saja? Dibuatnya kapan, kemudian modelnya seperti apa, tipe bodinya seperti apa, harganya berapa, kemudian ada kode optionnya berapa gitu ya. Ini menjelaskan dari objek itu sendiri, atributnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan relationship? Jadi di dalam object oriented programming ya, konsep objek dan kelas itu nanti akan Anda pelajari di PPO. Itu juga mengenal relationship, relasi ini ya. Jadi objek-objek data yang saling berhubungan dengan satu dengan yang lain dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda. Kita bisa memperhatikan dua objek data ya. Misalnya orang dan mobil. Objek-objek tersebut dapat direpresentasikan menggunakan notasi sederhana seperti yang digambarkan nanti. Suatu hubungan digambarkan antara orang dan mobil karena kedua objek itu sesungguhnya saling berhubungan. Tetapi apa hubungannya? Untuk menentukan jawabannya kita harus memahami peran dari orang-orang atau kasus ini pemilik dan mobil dalam konteks sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kita bisa menetapkan juga sejumlah bagian objek atau relasi yang mendefinisikan hubungan atau relasi yang relevan. Sebagai contoh, misalnya ini ya. Sebagai contoh, seseorang memiliki mobil, seseorang diizinkan untuk mengendarai mobil relasi, memiliki dan diizinkan untuk mengendarai, itu mendefinisikan hubungan yang relevan antara orang dan mobil. Jadi objek dapat berelasi dalam berbagai cara yang berbeda-beda.
beberapa instan atau relationship juga bisa, dan objek itu nanti juga bisa berelasi dalam berbagai cara yang berbeda-beda juga. Ini contoh notasi dari IRD ini ya, antara data dan objek ini ya, data dan objek relationship-nya. Bentuk umumnya seperti ini, salah satu bentuknya. Kemudian ada bentuk umum yang lain seperti ini juga ada yang 0, ini many ini ya, 1,1. Ini juga ada yang banyak, ini many ya. Kemudian di sini juga ada garis 2, ini semacam ini. Membangun IRD itu ada level-levelnya nanti ya, membangun IRD itu ada level-levelnya. Di level 1 memodelkan semua objek data atau entitas dan koneksi mereka ke objek yang lain. Kemudian level 2 itu memodelkan semua entitas dan relationship-nya. Level 3 itu memodelkan semua entitas, relationship, dan atribut yang menyediakan kedalaman lebih lanjut. Nih. Contoh lagi, ini ada IRD. Ya. Juga ada ini entitas customer, kemudian dia berelasi dengan request for service. Ini ya. Kemudian ini ada juga request for service berelasi dengan work order dan seterusnya ini ya. Nanti ini sebenarnya di basis data nanti akan lebih jelas dijelaskan ini. Karena kaitannya ini hanya pendukung dari pengembangan atau rekayasa perangkat lunak. Pemodelan berbasis kelas ini ya, pemodelan berbasis kelas. Pemodelan berbasis kelas ini beda lagi ya dia. Itu pada dasarnya memperlihatkan objek-objek yang akan dimanipulasi oleh sistem atau perangkat lunak, memperlihatkan operasi-operasi yang juga dinamakan metode-metode atau layanan-layanan yang akan diterapkan pada objek-objek untuk menghasilkan imbas tertentu pada manipulasi objek atau efek tertentu pada manipulasi objek itu ya. Kemudian juga memperlihatkan relasi-relasi antar objek yang beberapa diantaranya bersifat hierarki, serta memperlihatkan kolaborasi-kolaborasi yang terjadi di antara kelas-kelas yang didefinisikan. Elemen-elemen model berbasis kelas mencakup di dalamnya itu ada elemen-elemen kelas dan objek-objek, atribut-atribut, operasi-operasi, model CRC, kelas responsibility kolaborator, kemudian diagram kolaborasi, dan paket atau package ini ya. Untuk berikutnya nanti kita akan melihat sejumlah panduan umum yang nanti bisa membantu kita dalam menyiapkan identifikasi kelas-kelas dan melakukan representasinya. Mengidentifikasi kelas-kelas analisis itu kita bisa mulai melakukan proses identifikasi kelas dengan cara memeriksa skenario penggunaan sistem atau perangkat lunak yang telah dikembangkan sebelumnya ya, sebagai bagian dari model-model kebutuhan dan kemudian melakukan pemisahan berdasarkan tata bahasanya. Pada use case yang telah dikembangkan untuk sistem perangkat lunak tersebut ya, pemisahannya ya. Kemudian kelas-kelas ditentukan dengan cara menggarisbawahi setiap kata, benda, atau noun dan memasukkannya ke dalam sebuah tabel sederhana. Dalam hal ini, kata-kata ganti juga perlu diperhatikan jika kelas atau kata benda yang ditemukan diperlukan untuk mengimplementasikan solusi permasalahan, maka ia akan merupakan bagian dari ruang solusi. Tapi jika tidak, jika suatu kelas diperlukan untuk hanya mendeskripsikan suatu solusi tertentu, pada dasarnya merupakan bagian dari ruang permasalahan. Akan tetapi apa yang seharusnya kita cari setelah semua kata-kata benda dipisahkan? Kelas-kelas analis pada umumnya memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara sebagai berikut ya.
Jadi yang pertama entitas-entitas eksternal, misalnya sistem, peralatan, orang, yang menghasilkan atau menggunakan informasi yang akan digunakan oleh sistem perangkat lunak berbasis komputer. Sesuatu atau thing itu, misalnya laporan-laporan, tampilan-tampilan, huruf-huruf, sinyal-sinyal yang merupakan bagian dari ranah informasi untuk permasalahan. Kehadiran-kehadiran atau event-event, misalnya suatu transfer properti atau penyelesaian sejumlah pergerakan robot yang terjadi di dalam konteks operasi sistem. Peran-peran, misalnya manajer, rekayasawan, wirausaha ya, yang dimainkan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan sistem atau perangkat lunak. Unit-unit organisasional, misalnya divisi-divisi, kelompok, tim yang relevan untuk aplikasi atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Tempat, misalnya lantai loading dock ini ya, lantai perakitan yang meletakkan konteks tertentu bagi sistem dan fungsi keseluruhan sistem. Dan yang terakhir adalah struktur, misalnya sensor-sensor, kendaraan beroda 4 atau komputer yang mendefinisikan suatu kelas-kelas objek atau kelas-kelas yang berhubungan dengan objek-objek. Jadi pengulangan di atas itu banyak diperkenalkan dalam berbagai literatur ya. Jadi disarankan penggolongan kelas-kelas seharusnya berdasarkan penghasil data, pengguna data, pengolah data, atau kelas-kelas tampilan, atau kelas-kelas observasi, atau kelas-kelas pembantu ini. Jadi ini memanifestasikan dalam salah satu cara seperti ini ya, untuk menganalisis kelas ini. Ada yang dinamakan kelas potensial ya. Jadi kita dengan mengekstraksi kata-kata benda tadi, kita bisa mendapatkan beberapa kelas yang potensial untuk kelak diimplementasikan sebagai berikut. Jadi ada 6 karakteristik dari Codd and Yurdon ini. Dia menyarankan 6 karakteristik pemilihan yang dapat digunakan untuk dapat menentukan apakah kelas-kelas potensial selanjutnya dapat dimasukkan pada model-model analisis. Yang pertama, informasi yang disimpan. Kelas potensial akan sangat bermanfaat selama tahapan analisis hanya jika informasinya harus diingat dalam sistem perangkat lunak sehingga sistem atau perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, layanan-layanan yang diperlukan. Kelas potensial harus memiliki sejumlah operasi yang bisa diidentifikasi yang dapat mengubah nilai atributnya dengan cara-cara tertentu. Yang ketiga, atribut-atribut majemuk. Selama analisis kebutuhan dilakukan, fokus perhatian analisis sistem seharusnya berada pada informasi utama. Suatu kelas dengan atribut tunggal mungkin pada kenyataannya bermanfaat pada perancangan, tetapi lebih baik direpresentasikan sebagai atribut kelas lain selama aktivitas analisis dilakukan. Yang keempat, ada atribut-atribut umum. Ini adalah sejumlah atribut dapat didefinisikan untuk suatu kelas potensial, dan atribut-atribut ini pada dasarnya dapat diterapkan pada semua objek yang merupakan instansiasi dari suatu kelas potensial tersebut. Yang kelima, operasi-operasi umum. Ini adalah sejumlah operasi dapat didefinisikan untuk suatu kelas potensial, dan operasi-operasi ini diterapkan pada semua objek yang merupakan instansiasi dari suatu kelas potensial tersebut. Yang keenam, kebutuhan-kebutuhan esensial. Entitas-entitas eksternal yang muncul dalam ruang permasalahan dan yang menghasilkan atau menggunakan informasi yang esensial untuk operasi untuk setiap solusi sistem atau perangkat lunak hampir selalu akan didefinisikan sebagai kelas-kelas dalam model kebutuhan. Menentukan atribut-atributnya bagaimana? Untuk menentukan atribut-atributnya, kita perhatikan dulu mengenai apa yang harus dideskripsikan nanti ya, kaitannya dengan atribut ini ya. Jadi atribut ini mendeskripsikan kelas-kelas yang telah terpilih untuk dimasukkan dalam model spesifikasi kebutuhan sistem atau perangkat lunak, yang pada prinsipnya
Atribut merupakan sesuatu yang mendefinisikan kelas, yang mengklarifikasi makna suatu kelas dalam konteks ruang permasalahan yang telah diketahui sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya jika kita mau mengembangkan sistem perangkat lunak yang bekerja dengan cara melacak statistik para pemain profesional pada sebuah pertandingan baseball, maka atribut-atribut untuk kelas pemain mungkin agak berbeda dengan atribut-atribut kelas yang sama saat ia digunakan dalam konteks sistem pensiun ya, atau sudah tidak menjadi pemain baseball lagi, untuk pemain profesional baseball tadi ya. Yang mungkin yang sebelumnya ini ada atribut-atribut nama, posisi, rata-rata, pukulan yang berhasil, lama bermain, dan jumlah permainan yang pernah dimainkan. Itu mungkin relevan ya, yang pertama ini yang dulu ya. Tapi yang sekarang kalau sudah pensiun bagaimana? Yang terakhir beberapa atribut yang tadi disebutkan mungkin tetap bisa digunakan. Tetapi yang lainnya mungkin digantikan atau diperluas atau dikembangkan dengan atribut-atribut misalnya gaji, rata-rata gaji ya, pilihan rencana pensiun yang dipilih ya. Kemudian alamat surat mungkin dan sebagainya. Untuk mendefinisikan operasi yang pada dasarnya sebenarnya mendefinisikan perilaku atau behavior suatu objek. Meskipun ada berbagai jenis operasi yang berbeda, secara umum operasi-operasi bisa dibagi menjadi 4 kategori besar ini. Yang pertama, operasi yang melakukan manipulasi data dengan cara-cara tertentu, misalnya menambah, menghapus, melakukan pemformatan ulang, memilih. Yang kedua, operasi yang melaksanakan komputasi. Yang ketiga adalah operasi yang mencoba menjawab tentang keadaan atau state suatu objek. Dan yang keempat, operasi-operasi yang melakukan pemantauan terhadap suatu objek dengan maksud melakukan pengendalian atas objek yang bersangkutan. Pemodelan CRC, Class Responsibility Collaborator. Apa yang dimaksud dengan pemodelan CRC ini? Jadi dia menyediakan cara untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi kelas-kelas yang relevan untuk sistem atau yang relevan untuk spesifikasi kebutuhan produk. Ini berdasarkan para ahli ya. Jadi Ambler ini mendeskripsikan pemodelan CRC dengan cara seperti ini. Suatu model CRC itu sesungguhnya merupakan kumpulan kartu-kartu yang masing-masing merepresentasikan kelas-kelas. Kartu-kartu CRC pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Pada bagian atas kartu kita menuliskan nama kelas, pada bagian tubuh kartu kita mendaftarkan tanggung jawab kelas pada bagian kiri, dan mendaftarkan kolaboratornya di bagian kanan. Ini model CRC seperti ini ya. Model CRC untuk kartu indeks. Yang atas adalah tadi apa? Menuliskan nama kelasnya, kemudian yang sebelah kiri itu mendaftarkan tanggung jawabnya, responsibility-nya, kemudian yang kanan itu mendaftarkan kolaboratornya. Seperti ini ya. Jenis-jenis kelas ya, itu ada jenis-jenis kelas. Kita bisa lihat panduan-panduan dasar untuk mendefinisikan kelas-kelas dan objek yang telah dibahas di bagian sebelumnya. Yang pertama, kelas-kelas entity atau entity class itu juga dinamakan sebagai kelas-kelas model atau kelas-kelas bisnis. Pada umumnya dapat diekstraksi secara langsung dari pernyataan-pernyataan permasalahan, misalnya ini ya, perencanaan, rantai dasar dan sensor ini dalam artian sesungguhnya ini ya. Di kelas-kelas ini biasanya merepresentasikan sesuatu yang akan disimpan dalam basis data dan tetap ada dalam sistem di sepanjang umur aplikasinya, kecuali kelas-kelas itu dihapus. Yang berikutnya kelas-kelas batasan atau boundary classes ini. Itu digunakan untuk membuat antarmuka, misalnya layar-layar interaktif atau laporan-laporan tercetak yang pengguna lihat dan berinteraksi dengan perangkat lunak yang digunakan.
Yang ketiga, kelas-kelas pengendali atau controller ini ya, yang mengelola suatu unit pekerjaan dari awal hingga akhir. Jadi kelas-kelas pengendali itu dirancang untuk mengelola yang pertama ini tadi pembuatan atau pembaruan objek-objek entitas, kemudian instansiasi objek-objek pembatas saat mereka mendapatkan informasi dari objek-objek entitas. Yang ketiga, komunikasi yang kompleks yang terjadi di antara sejumlah objek. Dan yang keempat, validitas data yang dikomunikasikan di antara objek-objek atau dikomunikasikan di antara pengguna dan aplikasi. Secara umum sebenarnya kelas-kelas pengendali ini tidak dipertimbangkan hingga nantinya aktivitas perancangan dimulai. Tanggung jawab yang harus dilakukan ini panduan dasar untuk mengidentifikasikan tanggung jawab atau atribut-atribut dan operasi itu sebenarnya telah dibahas pada bagian yang sebelumnya ya. Dalam hal ini ada seorang ahli yang menyarankan 5 panduan untuk melakukan alokasi tanggung jawab ke kelas-kelas tersebut. Yang pertama, kecerdasan sistem seharusnya disebarkan melintas kelas-kelas untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara yang terbaik. Yang kedua, masing-masing tanggung jawab sebaiknya diupayakan agar bersifat umum. Yang ketiga, informasi dan perilaku yang terkait seharusnya berada di dalam kelas yang sama. Yang keempat, informasi tentang sesuatu seharusnya terlokalisasi dalam suatu kelas tunggal, tidak disebarkan melintas beberapa kelas yang berbeda. Dan yang terakhir, jika memang memungkinkan, tanggung jawab seharusnya dibagikan pada kelas-kelas yang berhubungan. Untuk kolaborasinya sendiri, ini sebenarnya kelas-kelas memenuhi tanggung jawabnya dengan salah satu dari 2 cara berikut ini ya. Yang pertama, kelas bisa menggunakan operasi-operasi yang dimiliki sendiri untuk memanipulasi atribut-atribut yang dimilikinya dan dengan demikian memenuhi sebagian tanggung jawabnya. Atau suatu kelas bisa berkolaborasi dengan kelas-kelas lainnya. Seorang ahli mendefinisikan kolaborasi dengan cara sebagai berikut. Kolaborasi itu sebenarnya merepresentasikan permintaan-permintaan dari klien ke server untuk memenuhi tanggung jawab yang dimiliki oleh klien. Kemudian sebuah kolaborasi termuat dalam kontrak yang terbuat antara klien dan server. Jika bisa kita katakan bahwa suatu objek berkolaborasi dengan objek lainnya untuk memenuhi tanggung jawabnya, objek yang bersangkutan mengirimkan suatu pesan atau message ke objek lainnya. Di sebuah kolaborasi ini terus mengalir dalam satu arah ya. Kolaborasi diidentifikasikan dengan menentukan apakah suatu kelas bisa memenuhi masing-masing tanggung jawab yang dimilikinya. Jika tidak, maka kelas yang bersangkutan perlu berinteraksi dengan kelas lainnya. Sebagai contoh misalnya ini tadi ya fungsi keamanan safe home tadi yang dicontohkan dalam materi ini. Sebagai bagian dari prosedur aktivasi, objek panel kendali harus menentukan apakah sensor itu terbuka atau tidak. Jadi ada suatu tanggung jawab yang dinamakan menentukan status sensor. Didefinisikan. Jika sensor-sensor terbuka, panel kendali harus mengatur atribut status menjadi belum atau tidak siap. Informasi sensor bisa didapatkan dari masing-masing objek sensor. Lebih jauh, tanggung jawab menentukan status sensor dapat dipenuhi hanya jika panel kendali bekerja sama dalam sebuah kolaborasi dengan sensor. Ya, itu contoh dari kolaborasi yang bekerja sama dengan kelas yang lain. Untuk membantu melakukan identifikasi terhadap kolaborator-kolaborator, kita bisa memeriksa 3 relasi generik yang terjadi antara suatu kelas dengan kelas lainnya. Menurut seorang ahli yaitu yang pertama relasi bagian dari ini ya, part of ini. Kemudian yang kedua has knowledge, ini berarti relasi memiliki pengetahuan atas relasi yang lain misalnya. Yang ketiga ini relasi bergantung pada relasi yang lain. Jadi masing-masing relasi generik dijelaskan secara singkat ya nanti ya. Contoh dari kelas aggregate composite
Ini ya, kelasnya ini ada komposit gabungan ya. Pemain itu bisa kepala pemain, tubuh pemain, tangan pemain, kaki pemain. Ini contohnya. Kemudian untuk asosiasi dan ketergantungan atau dependensi ini, asosiasi dan ketergantungan ini adalah ketika dalam keadaan tertentu dua kelas analisis saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan berbagai cara, seperti layaknya dua objek data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam konteks UML, hubungan-hubungan tersebut dinamakan sebagai asosiasi. Asosiasi ini dapat juga disebut mengindikasikan multiplicity atau multiple ya. Dalam istilah cardinality ini juga digunakan dalam pemodelan data ini ya. Dalam beberapa kasus suatu asosiasi dapat didefinisikan lebih jauh dengan menyatakan ini multiplicity tadi ya. Dan juga nanti ada kebergantungan relasi yang ketergantungan ya dalam beberapa kasus ya. Contoh multiplicity di sini ada multiplicitas ya bahasa Indonesia multiplicitas ya. Misalnya ada tembok, kemudian ada segmen tembok itu sendiri yang digunakan untuk membangun, kemudian ini jendelanya untuk membangun juga, kemudian ada pintu untuk membangun. Jadi ini multiplicity. Satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak juga boleh, atau dibatasi dengan batas bawah dan batas atas. Untuk ketergantungan, kelas yang tergantungan dependensi di sini ada akses ini. Jadi ada ketergantungan jendela tampilan itu tergantung dari kameranya ini ya. Ada passwordnya. Kemudian ada paket-paket analisis ini. Ini adalah salah satu bagian penting dalam pemodelan analisis adalah penggolongan. Yaitu berbagai elemen pada model analisis. Misalnya kita kelas-kelas ini ya, kelas analisis itu dikelompokkan menurut maknanya dalam paket-paket tertentu. Yang dinamakan sebagai package ini ya, yang diberi sebuah nama yang representatif juga. Untuk menggambarkan penggunaan paket-paket analisis, kita bisa memperhatikan ini tadi, contoh yang sebelumnya tadi ya. Ini adalah contoh-contoh paket analisis yang sudah di package ya, berdasarkan dikelompok-kelompokkan ini ya. Misalnya environment nanti ada tree, landscape, road, kelas-kelas ini nanti ya. Ada rule of the game nanti kelas ini, ada karakter, kelas player, kelas protagonis, antagonis, supporting role. Ya ini dalam suatu game ya. Untuk environmentnya ya, lingkungannya, kemudian aturan gamenya, ini karakternya, ada hero, ada enemy dan lain sebagainya. Kita menuju ke ini ya. Saat model CRC ini masih kembali lagi ke model CRC yang telah dikembangkan, stakeholder dapat meninjau model dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut ini ya. Yang pertama, semua partisipan dalam peninjauan model CRC ini dapat dikelompokkan dengan cara-cara tertentu. Ya, kartu-kartu CRC yang berkolaborasi seharusnya dipisahkan, misalnya tidak ada peninjau yang memiliki dua kartu yang saling berkolaborasi. Semua skenario use case dan diagram-diagram use case yang berhubungan harus diorganisasi menurut kategori-kategori yang ada. Peninjau mulai membaca use case secara hati-hati. Saat peninjau melihat objek tertentu, dia akan memberikan namanya pada orang yang memegang kartu CRC yang berhubungan. Sebagai contoh, tadi suatu use case untuk save home bisa mungkin memuat sebuah narasi ya. Saat peninjau ini ya, saat nama dilewatkan, pemegang kartu sensor akan diminta untuk mendeskripsikan tanggung jawab yang tertulis pada kartu CRC. Kelompok selanjutnya
akan menentukan apakah satu atau lebih tanggung jawab sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang tersirat pada use case yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah jika model tanggung jawab dan kolaborasi yang tertulis pada kartu CRC ini tidak bisa mengakomodasi suatu use case tertentu, modifikasi tertentu mungkin harus dibuat pada kartu CRC yang bersangkutan. Hal ini mungkin mencangkup di dalamnya pendefinisian kelas-kelas yang baru dan kartu-kartu CRC yang berhubungan, atau melakukan pembaruan atau merevisi spesifikasi tanggung jawab atau kolaborasi pada kartu yang sudah ada sebelumnya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.